Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga pengurus himpunan yang sudah mengerahkan segala kemampuan juga usahanya selama menyiapkan acara ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan satu hal pun. Harapan dari saya dan juga mewakili dari Ketua Himpunan sendiri, yang pastinya pertama ingin meningkatkan silaturahmi antara mahasiswa juga dosen, lalu meningkatkan kinerja antara mahasiswa maupun dosen di Institut Teknologi Sumatera, terutama di program studi teknik biomedis. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dari sistem pengajaran maupun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan juga yang terakhir adalah sharing antara dosen juga mahasiswa untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas dari sistem pengajaran yang ada di program studi teknik biomedis sendiri. Akhir kata, melalui sambutan yang saya berikan ini, semoga menjadi kesempatan untuk kita semua, dan juga saya mewakili Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada partisipan yang telah memberikan segala bentuk kontribusi, baik secara material ataupun yang lainnya, dan semoga ini menjadi salah satu proses perkembangan program studi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Ketua Himpunan Teknik Biomedis ITERA. Selanjutnya, sambutan yang ketiga yaitu dari perwakilan tenaga akademik Program Studi Teknik Biomedis ITERA, yaitu Bapak Dr. Agung Wahyu Setiawan, STMT. Kami persilakan. Baik, selamat siang. Suara saya sudah terdengar ya, Dek ya? Terdengar ya? Baik, terima kasih. Ya, senang sekali bisa hadir di sini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah lama ya nggak ke sini ya, nggak ke Lampung. Saya datang, adik-adik datang gitu ya. Datangnya online. Biasanya saya yang datang online. Sekarang kebetulan saya sedang di gedung D ya. Benar ya, gedung D? Gedung D lantai 2. Jadi alhamdulillah bisa hadir juga di tengah saya dengar-dengar kasus Omikron sedang tinggi begitu ya. Sedang naik lah, bukan tinggi. Tapi alhamdulillah masih bisa jalan begitu ya. Nah, ya karena adik-adik sedang liburan, mudah-mudahan nanti pada saat adik-adik sudah masuk lagi kita bisa ketemu tatap muka ya. Saya itu lebih senang ketemu adik-adik itu tatap muka begitu. Kayak kemarin kan saya berapi-api begitu ya, memberikan ya nggak tahu apa namanya begitu, yang motivasi juga bukan, speech juga bukan, ya pokoknya gado-gado begitu ya. Nah ini hari ini saya ngikut saja agendanya apa begitu. Terima kasih sudah di-arrange oleh rekan-rekan HMBM, keren juga namanya ya. HMBM, Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis. Nah, ini keren sekali. Nanti ya mudah-mudahan aktivitasnya juga bertambah begitu ya. Yang penting sebenarnya bukan membuat himpunannya, tetapi mengisi aktivitasnya itu jauh lebih penting begitu ya. Nah ini sudah terbentuk, saya harapkan nanti adik-adik bisa berpartisipasi aktif begitu ya. Ada kegiatan apa begitu, saya minta himpunan juga mendukung gitu. Jadi bisa menjadi jembatan lah antara mahasiswa dengan prodi. Nah kalau yang kemarin kan kalau nggak salah bulan Maret ya, tanggal 20-an sekian Maret itu salah satu hal yang ada disampaikan dan saya masih ingat adalah faktor komunikasi antara mahasiswa dengan prodi ya. Nah
dengan adanya himpunan HMBM ini mudah-mudahan komunikasinya dapat lebih lancar lagi begitu ya. Jadi sudah ada wadahnya, mudah-mudahan komunikasi dengan ininya jadi lebih lancar. Kira-kira itu dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah di-arrange. Mudah-mudahan saya kesini lagi kapan, Mas Rudi? September penutupan Yusufalus. Oh, September ya, kira-kira September. Mudah-mudahan saya ada waktu September ya. Saya tadinya mikir akhir Agustus, ternyata September. Nah, kalau bisa awal September atau akhir minggu kedua, Wak, mati aku. Minggu kedua. Mudah-mudahan jadwal saya bisa ya nyelip lah sekitar 2-3 hari begitu untuk ketemu adik-adik. Saya usahakan. Ya, untuk adik-adik teknik biomeditera tentunya sangat saya usahakan. Itu dulu dari saya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita ngobrol saja ya. Kalau di Bandung itu saya membuat acara namanya ini. Mahasiswa bertanya, Kaprodi menjawab. Nah, kalau di sini mungkin mahasiswa bertanya, koordinator prodi menjawab, begitu ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agung atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, kita telah selesai untuk sesi penyampaian sambutan-sambutan. Selanjutnya kita akan beralih ke acara inti dari Ngobrol Bareng Dosen Part 2 yang akan diawali dengan introduksi singkat dari HMBM Cetik Rahayu ITERA oleh Akbar Widian Coko selaku Sekretaris Jenderal HMBM Cetik Rahayu ITERA. Kepada Akbar, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan terkait perkenalan lebih jauh ataupun lebih dekat lagi dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis Cetik Rahayu Institut Teknologi Sumatera. Mungkin di sini kita pakai acuan dari BMX ataupun magazine dari himpunan kita sendiri yang alhamdulillah kemarin baru launching. Mungkin dari teman-teman bisa mengakses magazine ini nanti di Instagram kita. Next. Baik, di sini mungkin ada perkenalan singkat terkait Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis atau biasa kita sebut dengan HMBM Cetik Rahayu ITERA. Ini adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang udah pastinya kita tahu menjadi sebuah wadah untuk mahasiswa teknik biomedis, baik itu aspirasi dari mahasiswa teknik biomedis ataupun mengembangkan nih bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa teknik biomedis sendiri. Di sini ada juga visi dan misi dari HMBM Cetik Rahayu sendiri. Sudah terlampir di layar, mungkin bisa lebih jelasnya nanti diakses di Instagram kita, sekalian promosi di HMBM Detitera gitu. Habis itu nih di sini ada perkenalan dari kabinet sendiri, ada dari ketua himpunan, lalu ada senator, ada sekretaris jenderal, sekretaris, dan juga ada bendahara dari himpunan sendiri. Selanjutnya, dilanjutkan di sini ada MPA atau Majelis Permusyawaratan Anggota. Di sini ada dari ketuanya ada Adit sendiri, lalu ada sekretaris, bendahara, dan juga ada koordinator ataupun komisi yang ada. Dilanjutkan ada juga bidang internal. Next. Lalu ini ada bidang-bidang lain juga, ada bidang eksternal, ada bidang ratek. Selanjutnya, ada bidang kominfo, ada bidang PSDA. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah proker dari Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis sendiri, terutama di kominfo sendiri, itu ada BM Achievement atau penghargaan atau apresiasi untuk mahasiswa teknik biomedis yang meraih prestasi di luar maupun di dalam Institut Teknologi Sumatera sendiri kayak gitu. Selanjutnya.
Dan di sini ada proker-proker yang udah kita jalankan. Yang pertama itu di bulan Maret ada photoshoot untuk ID card kita sendiri sebagai tanda pengenal. Lalu juga ada chit chat with HMBM itu berupa podcast yang mungkin nanti akan kita upload segera. Lalu ada juga doa bersama menjelang UTS. Selanjutnya. Nah, untuk di bulan April sendiri kita ada webinar yaitu pengenalan 3D printing dari bidang gabungan ya, ini dari bidang Ratek maupun dari bidang apa nih satu lagi? Ya itu. Itu dilaksanakan di hari Sabtu 9 April tahun 2022. Selanjutnya. Nah, di tanggal 20 April 2022 sendiri kita melaksanakan kegiatan buka bersama antara mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2020 dan 2021 dengan nama Biomedical Garden Night of Ramadan kayak gitu. Dan itu ada dokumentasinya keseruan dari buka bersama kita. Lalu ada juga di bulan Mei itu ada HMBM Peduli yang alhamdulillah program kita udah terlaksana juga dan udah kita salurkan ke pihak panti asuhan kayak gitu. Itu mungkin sekilas tentang kegiatan-kegiatan dari mahasiswa teknik biomedis sendiri yang sudah berjalan hingga bulan Mei dan mungkin nanti akan terus diupdate sama tim Kominfo berupa magazine ataupun majalah ini biar lebih tertarik lagi dan sebagai kenang-kenangan juga nih buat kita dan teman-teman silakan untuk akses juga dari hasil dari Kominfo ini dan tolong diapresiasi juga. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari himpunan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Akbar atas pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya. Semoga rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak, Ibu, dan tenaga akademik dari program studi teknik biomedis ITERA dapat lebih mengenal dan menangkap gambaran lebih lanjut soal pendirian dan progres dari HMBM Cetik Rahayu ITERA. Baik, acara yang selanjutnya ialah pemaparan hasil dari rekapitulasi aspirasi dari mahasiswa teknik biomedis ITERA yang telah coba dihimpun beberapa hari yang lalu oleh pihak divisi intrakampus bidang eksternal HMBM Cetik Rahayu ITERA beserta sesi Q&A lebih lanjut yang akan mengisi sesi selanjutnya. Oke, mungkin kepada operator bisa untuk segera menampilkan dari rekapitulasi form untuk penghimpunan aspirasi untuk selanjutnya dapat kita bahas lebih lanjut. Baik. Berikut ini merupakan beberapa poin, mungkin bisa next slide. Oke, beberapa poin utama dari penghimpunan aspirasi mahasiswa teknik biomedis ITERA dari angkatan 2020 dan juga 2021 yang telah kami olah dan dapat dijadikan bahan diskusi pada sesi untuk siang hari ini. Jadi untuk yang pertama nih dari Bapak dan Ibu dosen, untuk mahasiswa sendiri, menginginkan untuk adanya bimbingan intensif nih Pak dan juga Ibu sekalian, khususnya dari proyek-proyek ataupun perlombaan yang terkait dengan teknik biomedis, baik itu bersama kakak tingkat maupun secara langsung dengan pihak-pihak dari dosen. Mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa ada tanggapan terlebih dahulu sebelum mungkin nanti akan coba untuk diajukan ke Bapak Ibu dosen untuk memberikan tanggapannya. Kevin. Oke, mungkin sebelumnya untuk sampel aja nih mungkin dari teman-teman mahasiswa angkatan 2021, jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa langsung saya coba tunjuk aja nih. Oke, mungkin sebelumnya karena memang belum ada yang raise hand, mungkin dari
Hafiz Catur Putri mungkin bisa langsung memberikan tanggapannya atau ada yang ingin ditambahkan mengenai hal ini gitu. Izin masuk, Kak. Saya sampai saat ini belum ada tanggapan lain, Kak. Oke, demikian. Mungkin dari Bapak Ibu dosen mengenai hal ini bisa langsung diberikan tanggapan aja, Pak Bu, karena mungkin dari mahasiswa pengen banget ikut lomba-lomba ataupun proyek, cuman memang belum di-encourage gitu mungkin dari pihak program studi secara lebih intensif gitu, Pak. Mungkin dari Pak Agung atau Bapak Ibu dosen yang lainnya berkenan untuk memberikan tanggapan mengenai hal ini. Monggo Mas Sesprodi, Mas Rudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ngidup ke kamera nih, agak gangguan. Jadi, terkait dengan bimbingan intensif ya, khusus lomba-lomba, sebenarnya ini ya, menurut saya untuk antusiasme perlombaan di 2 tahun ini menurun ya. Kalau saya evaluasi ya, dari tahun 2020 ke 2021 menurun. Jadi untuk angkatan 2021 termasuk yang menurun ketertarikan dan antusiasmenya terkait dengan perlombaan. Begitu juga dengan 2020. Banyak yang gagal-gagal, kemudian malah lempem ya bahasanya, ataupun tidak ingin melanjutkan. Jadi bisa dikatakan banyak semangat-semangatnya yang berhenti karena gagal kayak gitu. Nah, kemudian setiap lomba pasti di-share ya di grup ya. Setiap lomba internal ITERA ataupun eksternal ITERA itu sering kali diberikan di grup, baik di angkatan 2020 sama 2021. Hanya saja banyak di antara mahasiswa kurang menanggapi dengan positif ya. Artinya tidak menangkap kesempatan yang ada seperti itu. Jadi pertamanya itu mungkin dari kami ya untuk memberikan informasi itu bisa langsung ditangkap secara positif ya, untuk misalnya ada yang ingin join ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi beberapa bulan ke belakang ini memang untuk prestasi semakin menurun ya menurut saya di ITERA, di teknik biomedis kita. Itu terbukti dengan postingan ya. Kalau ada yang menang itu kan biasanya kan saya posting ya gitu ya di IG gitu ya. Nah, jadi bisa terlihat bahwa IG postingan terhadap BM prestasi makin berkurang seperti itu. Nah, jadi harapannya itu dari mahasiswa sendiri juga harus memupuk itu seperti itu ya. Memupuk kebutuhan untuk yang namanya lomba itu ataupun ikut-ikut kegiatan proyek-proyek dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi saat mahasiswa pun udah tertarik, jadi silakan untuk menghubungi para dosen ya buat dilakukan bimbingan secara intensif kayak gitu. Paling untuk program-program yang khusus dilakukan intensif itu ya program kreativitas mahasiswa ya. Kalau di teknik biomedis sampai saat ini dengan beberapa bulan sebelum pelaksanaan lomba ataupun pelaksanaan penerimaan dana itu kan biasanya secara masif ya kami minta buat mahasiswa teknik biomedis untuk mengikuti. Nah, kemarin juga untuk keluaran dari tugas besar yang ada di DPTB, nah itu baru satu yang kami tangkap mahasiswa yang mengikuti lomba, yaitu kelompoknya Muslimah. Dan saya ucapkan selamat juga ya ke Muslimah, walaupun terhenti di finalis, belum sampai juara, tapi itu udah luar biasa. Nah, dari 140-an mahasiswa itu, hanya satu yang goalnya bisa ke perlombaan ataupun mengikut kompetisi-kompetisi. Padahal tugas akhir ataupun tugas besar dari DP kemarin diminta buat teman-teman coba deh menjajal tugasnya itu di kegiatan-kegiatan pendanaan ataupun perlombaan, agar tugas besarnya itu tidak sia-sia jatuhnya ya.
ya biar bisa lebih dikembangkan lagi ya di mata kuliah itu. Nah, jadi sebenarnya dari para dosen ataupun dari mahasiswa ITERA itu kan terbuka ya. Cuma pertama itu adalah keterbukaan mahasiswa dulu untuk mengikuti kompetisi. Nah, jangan nanti baru menginformasikannya itu di 1 hari ataupun saat setelah lulus. Nah, itu agak ini juga ya, maksudnya agak sulit dikoordinasinya ataupun dibimbing karena berkas ataupun proposal sudah masuk ke dalam perlombaan ataupun ke dalam kompetisi. Jadi saran kami tolong untuk informasinya itu ditanggapi dengan positif, kemudian silakan kalau mahasiswa itu berminat mengikuti lomba-lomba ataupun proyek-proyek yang disampaikan oleh Prodi, disampaikan kembali ke Prodi ya, kayak gitu. Dan untuk angkatan 2021 mohon ditingkatkan lagi ya buat ininya ya, semangat ininya. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Mungkin Pak Agung mau menambahkan. Oke. Dosen-dosen yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak dulu? Cukup? Oke. Cukup mungkin. Silakan dilanjut. Atau kurang? Kalau kurang saya tambahin. Boleh saja Pak Agung kalau mau nambahin Pak gitu. Cukup Dik, lanjut. Atau kalau ada yang kurang silakan sampaikan aja. Oh, baik Pak. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2020 maupun 2021 tadi sempat diberitahu ya dari Pak Rudi sendiri dan juga dari pihak dosen ini welcome banget, dan juga dari kakak tingkatnya yang angkatan 2020 juga sangat welcome buat teman-teman dari 2021 jika ingin mengajak kakak tingkatnya untuk berlomba ataupun konsultasi lebih lanjut mengenai perlombaan-perlombaan yang ada seputar teknik biomedis ataupun di luar itu yang masih terkait dengan ke teknik biomedisan. Oke, mungkin karena selesai untuk poin 1 bisa lanjut ke poin selanjutnya, demikian bisa beralih ke slide selanjutnya dan bisa langsung diambil alih oleh Vidya. Baik, di slide selanjutnya ini ada merasa sulit beradaptasi dengan materi-materi yang terkesan rumit dan kompleks, serta adanya salah persepsi tentang teknik biomedis yang mengira menitik beratkan ke bagian biomedis saja ketimbang dari keteknikannya. Nah, mungkin dari teman-teman teknik biomedis angkatan 2020 dan 2021, langsung aja tanggapannya dipersilakan. Ini maksudnya apa ya, Dek ya? Lebih adik-adik ini lebih senang condong ke biomedisnya atau ke tekniknya atau sebaliknya? Mungkin sebagian dari kami lebih condong ke biomedis apa gitu, karena dari sebagian siswa itu memang menganggap bahwa teknik biomedis itu mungkin lebih intens ataupun condong atau dominannya lebih ke biomedis gitu Pak. Tapi setelah masuk mungkin sebagian itu mengalami kayak culture shock gitu, terutama dari angkatan 2021 yang baru saja mendapatkan mata kuliah program studi di semester 2. Jadi mungkin ada beberapa yang cerita itu masih yang kayak kok teknik biomedis seperti ini, kok teknik biomedis lebih condong ke tekniknya ya, lebih banyak yang kayak berbau unsur dengan sinyal, sistem, elektrik, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi gini, namanya juga teknik biomedis ya, biomedical engineering. Jadi ada, jelas-jelas di situ tertera teknik gitu ya, biomedical engineering, teknik biomedis. Nah, yang memang waduh, pertanyaannya banyak banget ini. Contekannya keluar semua nih. Jadi gini, memang ada biomedical engineering, ada biomedical science. Ya. Nah, kalau yang biomedical engineering itu ya memang aspek keteknikannya yang ditonjolkan begitu.
Beda dengan biomedical science. Rasanya saya pernah memberikan ilustrasi terkait sains dan engineering. Pernah nggak ya? Belum ya? Pernah kan? 2020. 2021 belum menjadi saya itu mau nyoret-nyoret tapi kok nggak bawa pulpen gitu ya. Jadi ruwet juga. Gini deh, coba saya inikan dulu, saya bisa share nggak ya? Apa sih? Siapa? Udah ya, saya coret-coret pakai tangan aja lah, boleh lah. Gimana ini caranya? Share. Nggak bisa deh, belum diizinkan. Baik Pak, sebentar lagi dicoba untuk dialihkan ke co-host. Oh, oke. Oke, sudah. Full screen. Pennya mana nih? Gini. Jadi, adik-adik harus memahami beda sains dengan engineering. Ya. Itu beda. Harusnya beda ranahnya. Jadi, sains dengan engineering. Jadi ada fenomena fisis, fenomena alam, ya, fenomena alam begitu. Nah ini fenomena alam. Kemudian ini dimodelkan, model, ya, model. Nah. Kemudian dari model ini itu diturunkan menjadi yang namanya teknologi. Nah, namanya teknologi. Kemudian teknologi ini balik lagi ke fenomena alam. Nah, sebenarnya tugas sains itu di sini. Seorang saintis itu di sini memodelkan fenomena alam menjadi suatu model. Model dalam artian ini paling gampang adik-adik pasti kenal hukum gravitasi. Ya. Hukum gravitasi itu model. Ada benda jatuh dimodelkan sama Newton. Ya, F sama dengan M kali G. Nah, ini model. F sama dengan M kali G ini model. Jadi tahu juga hukum Bernoulli gitu ya, tentang fluida. Nah, ini model. Nah, dari model ini menjadi teknologi ini dibuat oleh insinyur. Nah, kita itu di sini menggunakan model fisika, model matematis untuk menjadi suatu teknologi. Nah, itu suatu tugas engineer. Untuk menjadi seorang engineer, maka diperlukan beberapa ilmu keteknikan, gitu ya. Nah, kalau di biomedis, salah satu core-nya adalah sinyal dan sistem. Tentu dilengkapi dengan basic science. Nah, memang sinyal dan sistem itu harus kuat di matematis, gitu. Mau teknik apapun harusnya kuat di matematis. Makanya adik-adik dapat bekal kalkulus 1, kalkulus 2, matematika teknik 1 ya, matematika teknik 2. Pak, saya itu masuk teknik menghindari yang namanya matematika. Oh ya nggak bisa. Nggak akan lepas dari matematika. Sebenarnya itu pun kurang. Jadi
Saya pikir biomedis itu nggak ada matematiknya, Pak. Wow, tambah gitu ya. Bukan hanya hafalan kayak anatomi fisiologi. Pokoknya berat. Teknik biomedis itu berat, sudah hafalan, ada hafalannya, ada matematisnya juga. Nah, mungkin itu dulu dari saya karena pertanyaannya banyak ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah terkait aspek keteknikan begitu ya. Kami inginnya memang adik-adik cetok welo itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa ya? Sudah sangat jelas sekali gitu ya. Setelah lulus adik-adik itu dapat gelarnya sarjana teknik, kan gitu. SE bukan SSI, loh kan jelas kan. Nah, itu yang harus adik-adik ingat. Banggalah. Jadi nanti biasanya kalau wisudaan itu enak. Balonnya cuma 2, S dan T ya. Kalau SSI ada 3, jadi ruwet bawahnya ya. Kalau ST ada 2, jadi enak. S dan T loh, enak. Gitu, itu guyon saya ya. Jangan dimasukkan hati, jangan dibilangin ke yang sains ya. Terima kasih. Baik Pak Agung, terima kasih atas jawabannya, sangat menambah wawasan kita nih ya, khususnya buat teman-teman angkatan 2020 maupun 2021 yang sudah bergabung nih menjadi bagian dari keluarga mahasiswa teknik biomedis ITERA. Jadi kita bisa lebih tahu nih untuk teman-teman bahwa teknik biomedis itu bukan hanya sekedar kita belajar biomedis, maksudnya bukan hanya sekedar belajar anatomi, fisiologi, tapi juga lebih kompleks dari itu. Apalagi kan juga basicnya kita sudah ada kata teknik, jadi nggak hanya sekedar kita membahas seputar biomedis saja, tapi juga implementasi lebih lanjut dari keteknikannya itu sendiri. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya di poin ketiga, beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh kampus. Mengingat cukup minim fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, mungkin dari segi laboratorium dan lain sebagainya seperti itu Pak. Mungkin bisa diberikan tanggapan dari Bapak Ibu dosen mengenai ini, karena mungkin sebagian dari kita yang mahasiswa angkatan 2020 ataupun 2021 yang baru bergabung itu belum pernah ke kampus begitu Pak. Namun ada juga yang telah ke kampus tapi tidak bisa menikmati fasilitas yang diberikan sepenuhnya untuk menunjang akademik ataupun fasilitas pendidikan lebih lanjut seperti itu Pak. Ya, saya jawab dulu. Setelah itu mau kabur ke toilet sebentar supaya sah gitu. Jadi gini. Barusan dari pagi sampai siang saya berdiskusi dengan dosen ya. Jadi prioritas kami untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, gitu ya. Baik itu nanti fasilitas praktikum, terutama nanti fasilitas penelitian tugas akhir, dan yang tidak kalah pentingnya yang tadi pada saat pertanyaan nomor 1 ya, kami kan belum tugas akhir gitu ya. Ya, dilanjutkan oleh saya karena Pak Agungnya disconnect dan melanjutkan ke toilet. Apa tadi? Ya, nanti yang Pak Agung dilanjutkan oleh Pak Agung. Saya menanggapi aja untuk pertanyaan ini. Beberapa pertanyaan terkait fasilitas yang diberikan oleh kampus. Oke, yang pertama, saya menyatakan bahwa memang kita tahu ya kalau ITERA itu pakai sistemnya itu sharing facilities. Masuk nggak suara saya? Enggak ya? Cek. Oh, masuk. Masuk Pak, masuk. Oh, masuk ya? Di saya soalnya mic-nya nggak hijau. Biasanya hijau. Sorry. Oke. Ya, jadi kalau ITERA itu kan istilahnya sharing facilities. Jadi memang lab itu digunakan secara bersama-sama.
sebenarnya kalau dulu istilahnya tidak ada, istilah lab prodi itu tidak ada. Namun memang secara secara aktualnya memang ada ada agak ketidakjelasan dalam pemakaiannya. Mungkin kayak kemarin ada mahasiswa biomedis juga yang penelitian mau di lab farmasi atau di mana itu kemarin, Alif kayaknya ikutan kan ya. Nah itu kan agak laboran atau apa. Nah itu sebenarnya harusnya sih lab itu semuanya memiliki, kalian tuh punya akses ke situ gitu, asal perizinannya jelas. Itu harusnya bisa, karena memang ya sharing facilities, nggak peduli itu prodi siapa sebenarnya, mau farmasi kah, mau biologi kah, kalau jalannya sudah benar gitu, kalau prosedurnya sudah benar, harusnya kita bisa pakai. Itu sebenarnya makna sebenarnya dari sharing facilities. Nah, cuman memang kalau kita ngomongin lab yang memang spesifik ke prodi kita, ya tentu saja masih dalam proses ya. Mungkin Pak Agung mau lanjut dulu atau saya lanjut? Oh, oke. Iya, jadi ya kita di sini masih ini kok, masih dalam masih terus memperlengkapi lah. Kita masih terus mengajukan peralatan. Jadi harapannya memang nanti ketika kalian sudah memang tingkat, ini kan masuk tingkat 3 ya yang 2020 ya. Ya mungkin ya sekitar tahun depan ya sudah cukup lengkap lah gitu untuk kalian melakukan penelitian, tugas akhir atau apa. Cuman memang kalau sekarang ya kita masih berusaha untuk terus memperlengkapi apapun yang dibutuhkan untuk praktikum teknik biomedis. Kalau dari saya sih gitu sih. Balik lagi ini sharing facilities, kalian tuh kalau butuh suatu alat, tapi memang itu kekurangan di sistemnya sih. Saya juga agak kesulitan untuk mengetahui ada alat apa di mana itu agak susah. Cuman ketika kalian tahu itu dan kalian mau pakai, itu sebenarnya boleh, asal perizinannya diurus dengan baik dan benar. Kalau nggak boleh, itu sebenarnya ada kesalahannya di UPT Lab kayak gitu. Jadi harusnya tetap kalian bisa pakai karena ya sistemnya sharing facilities. Kalau dari saya sih gitu. Monggo Pak Agung kalau mau melanjutkan. Kalau sudah connect. Belum connect. Ada yang mau menambahkan mungkin Pak Doni dari lab? Baik, terima kasih Pak Marsudi. Tadi sudah disampaikan ya secara garis besar memang seperti yang disampaikan oleh Pak Marsudi tadi ya. Nah, untuk terkait lab sendiri, memang kita baru progres. Kita baru tahun kemarin kita mendapatkan istilahnya anggaran untuk pengadaan alat-alat kayak gitu. Jadi memang harus sabar menunggu ya. Ini beberapa alat juga sudah sampai. Nanti mungkin kami juga akan minta bantuan dari beberapa mahasiswa ya untuk menata kayak gitu kan. Kayak seperti yang sudah-sudah kayak gitu. Kemarin kita menata lab. Ya harapannya nanti mahasiswa juga ikut terlibat kayak gitu untuk ini labnya ya gitu kan, ya gitu. Jadi tahu perkembangan fasilitas yang sedang kita usahakan kayak gitu. Nah ya memang ya prodi baru atau yang baru berumur ya katakanlah ini kan belum ada lulusan kayak gitu ya. Wajar kalau misalnya kita juga sedang berproses ke sana untuk melengkapi alat-alatnya. Jadi ya kita tunggu saja ya. Kemarin juga yang terakhir itu ada, nanti mungkin kalian juga bisa mau mencoba kayak gitu kayak treadmill dan sepeda statis kayak itu baru hadir juga. Ya itu sih. Jadi harapannya ya saling memahami ya. Ya. Kalau untuk mengatasi misalnya mau penelitian dan di lab kita belum tersedia, mungkin bisa seperti yang disarankan Pak Marsudi tadi ya. Karena lab di ITERA itu sharing facilities, jadi bisa kalian mungkin mencari di lab yang lain kalau memang menyediakan kayak gitu. Kalian bisa konsultasi ke UPT ataupun ya tanya-tanya ke koordinatornya. Begitu Pak Marsudi. Mungkin Pak Agung sudah
disconnect atau ya pas sekali ya. Aduh, Mungkin tadi padahal mau- saya sudah berapi-api gitu ya, cuap-cuap ternyata disconnect gitu. Ternyata memang saya diminta ke toilet dulu. Ya, memang kalau saya sih selalu beranggapan begini. Adik-adik pasti berharap fasilitas oke begitu ya. Kami juga gitu. Jadi ya sama-sama lah begitu ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting aktivitasnya ya. Aktivitas adik-adik apa? Nanti tolong sampaikan ke prodi ya. Misalkan tadi saya senang dengan pertanyaan nomor 1, adik-adik ingin aktif begitu ya, ikut lomba macam-macam gitu. Nah, itu yang harus dibangun semangatnya. Kalau memang perlu fasilitas, nanti koordinasi dengan prodi ya. Nanti kalau prodi belum punya, nanti prodi akan koordinasi dengan lab yang lain. Tadi pagi dicurhati oleh Mas Rudi, Mas Prodi gitu ya. Pak, kita saja nggak boleh beli yang namanya multimeter. Multimeter harga ratusan ribu nggak boleh beli. Karena ternyata di lab lain sudah ada. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Marsudi terkait resource sharing ya. Jadi adik-adik perlu apa, itu yang tolong disampaikan gitu. Kemudian Pak, misalkan di prodi mau pelatihan Arduino, nah kan gitu keren. Atau pelatihan apa, tapi nggak punya Arduino Pak, yang ngomong. Komunikasi nanti kami sediakan. Pak, kami nggak punya instrukturnya, dan nanti kita cari gitu ya. Pak, kami ingin belajar IoT, ya nanti kita siapkan gitu. Yang penting adik-adik inilah inginnya apa, tolong disampaikan. Nanti kami fasilitasi gitu. Karena terus terang di prodi ini sudah kewalahan mengurusi administrasi ya. Jadi adik-adik kira-kira yang harus inisiatif dan aktif ya. Tolong itu dicatat. Mumpung ada himpunan baru, nah kan enak. Misalkan himpunan HMBM menyelenggarakan workshop Arduino, nah kan keren. Nah, untuk mahasiswa baru, nggak hanya ospek lari-lari, tetapi ngoprek gitu ya. Nah itu kan lumayan juga kalau diisi dengan sesuatu hal yang ya tentu saja bermanfaat. Mungkin itu dulu dari saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak dosen sekalian dan juga Pak Agung tadi yang telah menyampaikan untuk umpan balik ataupun feedback mengenai pernyataan yang telah ditampilkan di sini. Jadi buat teman-teman mahasiswa baik angkatan 2020 maupun 2021 bisa banget nih kalau misalnya ada proyek ataupun penelitian dan lain sebagainya, jika ingin menggunakan fasilitas tertentu bisa langsung saja menghubungi Bapak Ibu dosen terkait dan juga program studi. Tentunya insya Allah pasti akan dibantu sebisa mungkin. Dan ingat buat teman-teman bahwa di ITERA sendiri itu untuk laboratorium sifatnya merupakan layanan terpadu, jadi bisa dipakai walaupun itu sifatnya berbeda program studi dengan regulasi tertentu pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya, dan juga mungkin kita lanjut bisa ke pertanyaan selanjutnya, kemudian ataupun pernyataan selanjutnya bisa ke slide setelah ini. Kemudian bisa langsung diambil alih oleh Vidya. Terima kasih. Oke. Pernyataan selanjutnya nih, peralihan diri untuk menyesuaikan pembelajaran dari daring ke hybrid. Mungkin dari teman-teman teknik biomedis angkatan 2020 dan 2021 yang semester depan ingin melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Mungkin boleh raise hand dulu ya, kita lihat seberapa banyak teman-teman yang pengen kuliah hybrid. Ini pengen kuliah hibridnya itu tetap daring apa pengen luring?
Harus jelas dulu. Mungkin sebagian besar pengen luring gitu Pak, soalnya mungkin Luring, terkadang ya. jenuh jika di depan laptop terus seharian, ataupun mungkin bosan nih Pak, pengen keluar dari kosan atau rumahnya, pengen bermain di sekitar lingkungan kampus, ingin menjelajahi kampus, dan juga ingin nyoba suasana baru di kelas. Oke, good lah. Kalau memang banyak yang pengen luring, itu sangat baik sekali ya, karena memang atmosfer akademiknya itu agak hilang dari kuliah daring. Ya, tidak hanya atmosfer akademik, tetapi atmosfer pertemanan. Jadi yang biasanya kalau saya dulu ada jeda antar kuliah gitu, hehehe, di situ ya. Jadi karena beralih dari satu kelas ke kelas yang lain, itu biasanya barengan. Atau kalau enggak ya nunggu gitu ya. Nunggu sambil di himpunan atau di unit atau di mana begitu. Nah, ini ya mungkin sama-sama apa ya, perubahan dari daring ke hybrid ini mungkin adik-adik juga perlu adaptasi lagi ya. Terkait kuliah yang tadinya daring ke hybrid. Kalau bisa sebenarnya full luring, tapi kayaknya belum bisa ya, Mas Rudi ya. Nah, monggo ditambahkan Mas Rudi. Oke, memang ya angkatan 2021 kemarin mayoritasnya itu adalah ini ya daring ya karena di TPB. Tapi memang semoga ini enggak trennya kayak teman-teman 2020 ya. Teman-teman 2020 itu di semester 3 semangat buat hybrid. Pas di semester 4 jumlah yang mau hybridnya menurun. Nah, itu kan jadi pertanyaan nih, kenapanya. Nah, jadi semoga angkatan 2021 jangan semangat di awal gitu ya. Karena memang zona nyaman ya sebenarnya beberapa orang di perkuliahan daring. Nggak perlu mandi gitu ya. Nggak perlu sarapan dulu mungkin, nggak perlu naik kendaraan dan lain sebagainya. Bangun-bangun udah langsung bisa buka laptop, kuliah. Nah, jadi mungkin nanti di semester depan angkatan 2021 juga bakal ngerasain ya perkuliahan hybrid dan luring. Untuk semester depan itu ada beberapa perkuliahan yang akan dilakukan secara hybrid ya. Kalau luring ya ada satu mata kuliah teori untuk semester 3 aja ya ini untuk angkatan 2021. Sedangkan untuk hybrid kurang lebih ada satu juga mata kuliah. Nah, dan satu lagi mata kuliah praktikum itu full luring. Jadi jelas semester depan untuk mahasiswa 2021 itu ada mata kuliah hybrid dan luring. Cuma karena ITERA ini masih dalam pembangunan, jadi GKU 2 lagi dibangun, jadi jumlah ruangan kita masih kurang, jadi tidak bisa semua mata pelajaran dilakukan luring. Nah, jadi semester depan silakan untuk coba adaptasi beberapa mata kuliah luring dan hybrid ya. Semoga nanti di semester 4 udah bisa luring full atau hybrid full ya, seperti itu. Oke, itu aja paling ya. Baik. Oke, mungkin mengingatkan lagi, jadi silakan ya, karena sudah ada mata kuliah luring yang pasti kalian ambil, hybrid dan praktikumnya luring juga, berarti siap-siap nanti masuknya untuk melakukan perkuliahan dari Lampung, seperti itu. Bagi yang rumahnya tidak di Lampung. Baik. Mungkin teman-teman yang raise hand, boleh di lower hand terlebih dahulu. Baik, mungkin dari teman-teman teknik biomedis angkatan 2020 dan 2021 mengenai pernyataan ini, ada yang ingin ditanggapi, dipersilakan untuk raise hand lagi.
Oke, mungkin langsung aja dari Kevin Roganda, mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2021. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Kevin Roganda Suparmata, saya dari angkatan 2021, Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya cuma untuk berdapat sedikit untuk peralihan diri, untuk menyesuaikan atau beradaptasi dari daring ke hybrid itu tergantung diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menyesuaikan. Mohon maaf sebelumnya Kevin, mungkin suara Kevin bisa lebih besarkan volumenya. Cek, apa sudah terdengar Kak? Sebelum, maaf tadi suaranya agak kecil. Untuk poin 4 ini, bagi saya itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat atau baiknya, karena kita ini bukan karena pemerintah, tapi kita dipaksa seperti ini karena suatu pandemi. Jadi karena kita juga generasi muda, mungkin untuk beradaptasi dari daring ke hybrid ini mungkin bisa dengan cepat, karena kita juga difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang lengkap oleh orang tua kita atau yang lainnya. Juga seperti kata Pak Agung tadi, kita jadi mahasiswa harus inisiatif dan aktif. Cuman mungkin itu. Terima kasih. Oke, mungkin tanggapan dari Kevin, mahasiswa angkatan 2021, untuk mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2020 sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan terkait adaptasi pembelajaran dari daring ke hybrid? Mungkin boleh raise hand. Baik, mungkin dari mahasiswa angkatan 2020 belum ada yang ingin ditanggapi. Untuk teman-teman sekalian, semester depan mungkin kita bisa belajar beradaptasi gimana caranya dari pembelajaran dari daring ke hybrid. Oke, mungkin untuk poin 4, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi kepada Bapak dan Ibu dosen, dipersilakan. Lanjut aja. Buat Kevin, semangat, semoga konsisten, dan buat rekan-rekan yang lain juga semangat. Intinya semangat aja lah ya, kayak gitu. Kalau sudah merasakan pasti tahu gitu apa yang nanti bakal dilakuin. Baik, mungkin itu tadi dari Pak Rudi kepada teman-teman semua, semangat buat pembelajaran dari daring ke hybrid pas semester depan. Mungkin langsung aja ke slide selanjutnya dan langsung diambil alih oleh Ali. Baik, ini mungkin dapat menjadi poin terakhir ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi singkat kita, untuk sesi Q&A ataupun tanya jawab juga, dan juga penyampaian keluh kesah. Jadi yang poin terakhir yaitu sebagai mahasiswa itu sebagai mahasiswa baik dari angkatan 2020 maupun 2021 itu masih terpatok stigma yang lama gitu Pak. Mereka selalu yang mungkin bisa dibilang kayak merasa bahwa diri mereka tuh harus tetap bisa mendapatkan IP di atas 3,5 setiap semesternya, sehingga terkadang mengabaikan pengasahan dari hard skill maupun soft skill. Namun di samping itu juga terkadang susah untuk manage waktu untuk bisa menyimbangkan dari akademik maupun juga non-akademik. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak Ibu dosen jika ada yang berkenan untuk menanggapi, dipersilahkan. Halo, cek. Saya izin masuk ya. Nah, untuk ini kan standar, maksudnya standar pribadi mahasiswa ya, IP 3,5 ya? Iya Pak, rata-rata sebagian besar seperti itu, ingin target 3,5, kadang mencobakan gitu, pengembangan potensi yang lainnya.
Enggak Pak, kumlot enggak 3,5 ya? 3,5. Oke. Ini saya ini aja ya, sekalian sharing ya. IPS 1 saya nggak nyampe 3,5. Cuman maksudnya apa ya? Kalau saya dulu ini jangan ditiru sih. Ini saya tidak tahu apa dosen lain di sini setuju atau tidak. Cuman kalau dulu saya waktu zaman S1 juga berpikir tuh nilai itu ya cuma nilai, gitu. Nggak kadang tidak terlalu representatif terhadap kita tuh bisa apa, kita tuh paham apa. Kadang gitu sebenarnya. Jadi maksudnya bukan berarti oh ya udah kita mah dapat nilai C aja gitu, enggak. Cuman kadang tuh dapat A tapi nggak ngerti gitu. Saya kadang lebih malu begitu kalau dulu ya. Jadi saya juga nggak ngejar nilai A sih, saya cuman ya yang penting paham aja gitu. Terus memang kalau kalian ini saya nyambungin sama dunia kerja lah ya. Memang kalau di dunia kerja tuh ada syaratnya biasanya. IP sekian baru bisa apply kayak gitu kan ya. Tapi biasanya nggak nyampe 3,5. Cuma setelah itu sebagai saringan awal sebenarnya IP nggak dilihat lagi, perasaan sih ya. Yang setelah itu dilihat tuh sebenarnya lebih ya kamunya sebenarnya bisa nggak sih gitu, hard skill soft skill inilah gitu. Jadi maksudnya ya kalau dari saya sih kalian jangan terpaku pada IP lah, karena kalau kalian terpaku pada IP terus nggak dapet gitu nilainya, terus kalian malah jadi stres kan, kaliannya capek sendiri gitu menurut saya. Ya prinsipnya lakukan yang terbaik yang kalian bisa aja. Kalau kalian sudah maksimum belajar terus dapat B ya udah. Gitu. Nggak usah maksa A, emang nggak bisa terus gimana kan gitu ya. nggak usah jadi pusing gitu. Kalau kalian melakukan apa yang terbaik yang kalian bisa pada saat ini, itu tuh otomatis hasilnya tuh pasti ya yang terbaik buat kalian lagi. Kan nggak mungkin juga kalian, kalau kalian ngincer A, tapi A tuh cuma 75 gitu kan, itu kan kadang nggak maksimal juga. Padahal saya mah sebenarnya, saya mah kalau cuma dapat A, ini saya gambaran ya, saya kalau cuma dapat A, saya mah baca sekali aja terus tidur udah dapat A. Tapi apakah itu maksimalnya kita gitu? Apakah kita mengembangkan diri kita dengan maksimal kan enggak? Kan kadang gitu ya. Nah, jadi kalau dari saya nggak usah terpaku pada IP lah. Tapi lebih kalau mau lebih pada apakah saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang? Gitu. Karena itu lebih berarti aja gitu kalau buat saya daripada sekedar IP gitu. Ya hard skill dan soft skill penting lah gitu. Lebih penting itu skill yang kalian punya dibanding selembar kertas dan setulisan A, B, C, D di IP kalian. Kalau dari saya gitu sih. Tapi bukan berarti kalian, oh ya nggak apa-apa Pak dapet C. C aja saya mah kata Pak Masudi nggak apa-apa gitu. Nanti ditanya sama orang tua kalian, kenapa kamu dapet C? Kata dosen saya nggak apa-apa Bu gitu. Jangan ya. Tapi gitu maksud saya. Jangan terlalu terpaku pada nilai karena cuma ngebebanin diri kalian sendiri aja. Yang penting kalian ya do your best aja. Dari saya segitu, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih buat Pak Marsudi telah memberikan sedikit insight ya buat kita selaku mahasiswa teknik biomedis. Mungkin kesimpulannya begini ya untuk teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa, nilai ataupun dalam tanda kutip IP dan IPK itu bukan suatu hal yang mengindikasikan bahwa kita tuh pintar atau tidak atau pandai dalam melakukan sesuatu, tapi itu kembali lagi mengenai skill yang kita punya yang akan kita uji, pasti akan teruji juga nanti di hadapan, maksudnya ketika kita bekerja dan lain sebagainya. Mungkin sedikit bertanya juga nih Bapak Ibu sekalian mengenai pernyataan ataupun pertanyaan dari sebagian besar mahasiswa angkatan 2020. Apakah program studi dari teknik biomedis sendiri itu menyediakan sejenis program tuntunan gitu ya Pak Bu, mengenai magang ataupun nanti kuliah ataupun kerja praktek seperti itu atau bagaimana Pak Bu? Mungkin bisa langsung dijawab dari Bapak Ibu dosen sendiri jika berkenan. Oke, izin menanggapi ya. Jadi untuk
MBKM, kemudian kerja praktek, kemudian beberapa kegiatan yang masuk ke dalam ranah kurikulum merdeka itu bisa di-cover ya dalam kurikulum MBKM. Nah, itu ada panduannya tersendiri. Nah, itu ada panduannya sendiri dan itu nanti difokuskan kepada semester 6 dan semester 7. Jadi, bagi mahasiswa 2021 ya, jika ingin mengikuti MBKM, itu dilakukan di semester 6 dan semester 7. Ya. Nah, ya, bagi yang mau kerja praktek atau magang dan lain sebagainya dilakukan di semester 6 dan semester 7. Ya. Mau tukaran pelajar ya, mau kemudian pengabdian, penelitian di luar kampus itu boleh ya. Tapi dilakukan di semester 6, semester 7 agar ada akuisisi ekuivalensi SKS-nya ya, biar bisa diakui. Jadi selebih itu dipersilakan ya bagi mahasiswa nanti ya akan dibagikan juga terkait dengan panduannya bagaimana, juga akan dilakukan koordinasi ataupun pengarahan tersendiri ya di ruang audiensi tersendiri dari sini. Seperti itu. Cuma okay. Mungkin Pak Marsudi bisa nambahkan. Oke. Apa tadi? Ini ya, untuk tuntunan magang. Gini. Apa ya? Ya pada intinya nanti kalau untuk yang ini MBKM dan di luar MBKM. Jadi kalau untuk magang itu bisa nanti sebenarnya Perdi juga akan mencarikan gitu, maksudnya mempersiapkan kerjasama sebenarnya. Karena kalau kita mau berkegiatan bersama dengan institusi lain itu kita mesti ada kerjasamanya. Jadi memang lagi membuat kerjasama supaya kalian nanti bisa apa ya, entah magang kah, entah melakukan kegiatan apapun lah, penelitian di institusi lain kayak gitu ya. Itu kita persiapkan, bukan cuman sih. Dan sebenarnya kalian juga bisa gitu. Maksudnya misalkan, oh saya punya ini Pak, saya ada nemu nih perusahaan bagus. Terus kamu nanya gitu ke dosen wali, bisa nggak Pak ya kalau dibilang bisa, terus kamu email-emailan sama mereka itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari kami nanti kami juga persiapkan sih sebenarnya kira-kira di mana-mana saja sih sebenarnya yang bisa gitu untuk di entah magang kah atau apa kayak gitu sih. Kalau dari saya mungkin gitu. Atau gimana? Ada yang kurang atau ada yang mau ditambahin? Apa? Gimana? Jadi intinya semua kegiatan yang mana nanti akan diekivalensikan dengan SKS itu nanti urusannya sama prodi ya. Ya, itu urusannya sama prodi gitu ya. Cuma kalau nanti kalian melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya adalah eksternal ya, mau kalian ikut organisasi ataupun kalian ikut kevolunteeran, kalau ikut kegiatan-kegiatan lain yang mana tidak membutuhkan ekivalensi SKS itu is okay, terserah gitu ya. Itu tergantung ke teman-teman masing-masing. Seperti itu. Iya. Oke. Dan kembali lagi tadi yang ke standar IP ya. IPK kalian tadi yang 3,5. Tergantung ya. Karena kan ada beberapa tipe orang ya. Ada yang menganut sistem bermimpilah setinggi langit ya. Saat kamu jatuh ya, jatuhnya di antara bintang-bintang. Nah, kamu menganut ini enggak ya? Sistem itu enggak? Yang artinya kalau seandainya kamu udah berjuang, jatuh, mendapatkan sesuatu itu, bersyukur, dan tidak kecewa. Gitu ya. Nah, ada tipe-tipe yang sudah meletakkan standar tinggi, kemudian saat tidak mencapai, jatuh. Nah ya, itu akan jadi lebih down, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung kalian arahnya kemana gitu ya. Kalau seandainya jatuh, bangkit, itu jauh lebih baik ketimbang jatuh terus gitu ya. Karena standar yang kalian buat itu. Makanya standar itu juga
baiknya mengukur diri gitu. Apakah kita itu tipe yang seperti apa? Yaitu tipe yang lambat panas atau memang tipe yang memang kenceng gitu. Ngegasnya kenceng kayak gitu. Nah, kan diri kita yang masing-masing yang lebih tahu ya, seperti itu. Jadi kita masing-masing lebih tahu. Kalau teman-teman meletakkan standar tinggi, itu bagus banget gitu ya. Ya, kalau itu tercapai bagus banget. Kalaupun tidak tercapai juga tidak apa-apa, kejar lagi seperti itu. Tapi jangan menjadikan standar IPK itu menjadi patokan yang benar-benar ini ya saklek gitu. Karena kenapa? Ada banyak kecerdasan ya, apalagi di tahun menuju abad milenial ini ya, gitu ya, peradaban ini ada 16 keahlian dan soft skill ya, yang mana itu dikatakan kecerdasan. Jadi nggak hanya kecerdasan berdasarkan IPK 3,5 cerdas, enggak ya. Oke, jadi yang penting usahakan di atas 3 lah ya, standar minimal kayak gitu. Biar apa, pas daftar sesuatu lulus syarat administrasinya, begitu lah ya. Cukup, Alip mungkin. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Rudi dan juga Pak Marsu yang telah memberikan tanggapan dan juga dari Bapak-Bapak dosen yang lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik adalah teman-teman mengenai IP sendiri itu bukan menjadi patokan utama dari kita untuk bisa dikatakan pintar ataupun berkembang dengan baik, tapi itu bisa juga jadi tolak ukur kita bagaimana kita bisa bersemangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita sendiri tentunya. Nah, mengenai program-program yang disediakan atau yang ditanyakan, itu bisa langsung di-follow up saja ke situs yang disediakan oleh MBKM dan juga sudah tersedia berbagai program yang ada, nanti baru bisa dikonsultasikan lebih lanjut kepada program studi untuk bisa diekuivalenkan ataupun ditransferkan ke dalam bentuk SKS. Namun untuk program ataupun kegiatan yang sifatnya eksternal seperti volunteer, organisasi dan kepanitiaan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menjadi nilai plus untuk diri sendiri saja, bisa menambah CV atau memperkuat LinkedIn dari teman-teman gitu. Oke, mungkin sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, jika ada mahasiswa yang ingin memberikan tanggapan, di sini sudah ada dari Irkas Geran-Gerano dari mahasiswa angkatan 2020, bisa langsung saja untuk masuk dan menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya kepada Irkas. Waktu dan layar dipersilakan. Ada. Tes. Masuk, Pak Haji. Suara. Oke Pak, izin menanggapi dari tanggapan dari Bapak Agung tadi sama Pak Rudi tadi. Mungkin Bapak dari tadi menanggapinya dengan perspektif pribadi Pak ya, dari perspektif masing-masing mahasiswa gitu tentang IPK tadi. Nah, sedangkan mungkin sini saya ingin membutuhkan jawaban yang itu tuh perspektif dari mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti merekrut kita gitu Pak. Mungkin saya dan kawan-kawan saya mungkin pernah menemukan hal yang sama ketika kita mengeksplor lowongan-lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan itu Pak. Mereka itu lebih banyak mengharuskan lamar itu mempunyai pengalaman kerja Pak, gitu Pak. Gitu. Nah, untuk fresh graduate biasanya mereka itu mempunyai spek tersendiri Pak, gitu Pak. Misalkan yang pernah saya temuin itu untuk universitas yang akreditasinya A, minimal IPK-nya itu 2,5 gitu Pak. Dan untuk akreditasi universitasnya B, mereka tuh mengharuskan para fresh graduate-nya ini IPK-nya minimal 3 gitu Pak. Jadi itu Pak tanggapan saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini betul sekali tadi yang saya bilang. Saya langsung nanggepin aja. Tadi kan saya bilang bahwa memang biasanya IPK itu kalau saya menganggapnya cuma dipakai untuk cut off di awal. Jadi memang benar biasanya kayak gitu. Akreditasi A itu 2,75, B itu 3, C itu 3,25 kalau nggak salah kayak gitu. Tapi kalau seleksi selanjutnya
buat saya sih itu cuma sampai situ kayak gitu. Jadi buat cut off itu aja. Dan sebenarnya kalau dibilang Irkas bilang ABC itu tadi, itu saya lihatnya di mana ya? Saya lupa sih lihat itu di mana. Dan banyak juga sebenarnya kalau sekarang kalau kalian ngomongin startup atau apa tuh, kadang dia malah nggak peduli kalian kuliah apa enggak kayak gitu. Jadi dia mungkin nggak lihat juga IPK kalian, cuman begitu dites bisa nggak gitu, kayak gitu. Tapi betul IPK itu memang kadang dipakai untuk cut off di awal. Makanya saya bilang ya dia tuh bukan segalanya karena dia cuma cut off di awal. Kalau IPK kalian itu tidak ditunjang dengan skill kalian yang benar, gitu kan, yang sesuai dengan IPK kalian, yang nggak ada artinya kalau saya bilang gitu. Jadi buat saya sih memang fokus aja sama skill kalian gitu. Karena IPK tuh biasanya mengikuti gitu. Biasanya. Gitu dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa ya Irkas ya. Jadi kalau Irkas menyampaikan tadi itu perspektif saya atau perspektif dosen yang lain, ya emang benar. Karena kan maksudnya kami udah pernah jadi mahasiswa gitu ya. Udah pernah coba nyari kerja juga gitu. Apalagi saya juga pernah kerja di industri. Pak Masudi pernah kerja industri, Pak Arta pernah kerja industri dan lain sebagainya. Ya kayak gitu. Udah pernah ngerasain yang namanya dunia industri juga. Pernah ngelamar kerja itu juga gitu ya. Sebelum jadi dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi apa yang kami sampaikan itu emang perspektif pribadi juga berdasarkan pengalaman juga seperti itu. Jadi apa yang kami sampaikan itu memang kita kan tahu ya beberapa seleksi, ada seleksi administrasi, seleksi psikotes, misalnya seleksi wawancara dan lain sebagainya. Ya IPK itu biasanya jatuhnya ya di seleksi administrasi doang. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, ya setidaknya minimal 3 lah, gitu ya, setidaknya ya lewat lah kayak gitu ya. Nah, apakah 4 ataupun 3,5, 3,9 itu nggak boleh Pak? Ya boleh lah, ya makin tinggi makin bagus kayak gitu ya. Cuman seperti yang disampaikan Pak Marsudi tadi, ditunjanglah dengan soft skill, ya komunikasi kalian, attitude kalian misalnya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana cara kalian membuktikan IP tersebut ya dari sisi hard skill ya pas diwawancara sama user misalnya. Bisa nggak pakai ini MATLAB misalnya, bisa nggak disuruh pakai multimeter misalnya, ya. Jadi cut off pertama di seksi administrasi memang biasanya IP ya. Jadi kalau dibilang IP itu butuh nggak Pak, perlu nggak Pak, perlu ya. Pertama buat kalau kalian yang mohon maaf ya dari sisi ekonomi, nah ya itu kan menunjang buat kalian dapat beasiswa kan IP itu. Nah, kayak gitu ya, beasiswa IP. Nah, begitu juga dengan beasiswa ayah bunda, yayasan ayah bunda misalnya. Kalau IP kalian kecil turun, nah biasanya kan ada sanksi kan dari orang tua kalian, entah uang jajan kalian dipotong, ya kan, entah kalian saat minta iPhone terbaru nggak dikasih, misalnya gara-gara IPK kalian turun, main HP terus misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi tetap penting ya yang namanya IPK ya, tetap IPK itu. Biasanya memang pertanyaan pertama itu adalah IPK kalian berapa. Nah, itu bisa jadi marwah kalian ataupun harga diri kalian sebagai mahasiswa. Jadi ya tetap dijagalah harga dirinya itu, yaitu IPK-nya berapa itu minimal. Ya gitu ya Irkas ya. Ya. Baik Irkas, apakah ada yang ingin tanggapi dari? Mungkin sudah cukup menjawab. Baik, sekali lagi. Baik, sekali lagi sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan tanggapan maupun umpan baliknya mengenai pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya dan juga telah ditanggapi. Mungkin kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya yang akan langsung dipandu oleh Vidya.
Baik, dengan berakhirnya sesi pembahasan dan diskusi terbuka pada beberapa waktu yang lalu, maka kita akan segera beralih ke sesi selanjutnya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan untuk memberikan masukan ataupun tanggapan atas pernyataan yang telah disampaikan, serta kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Teknik Biomedis ITERA yang telah bersedia memberikan respon yang cukup baik selama berlangsungnya sesi sebelumnya. Baik, sesi selanjutnya yaitu penyampaian harapan ataupun pesan dan juga kesan dari pihak dosen atau tenaga akademik program studi Teknik Biomedis ITERA kepada segenap mahasiswa Teknik Biomedis. Kepada Bapak dan Ibu dosen, jikalau ada yang ingin disampaikan mengenai hal-hal terkait dan dapat segera untuk waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arta, dosen baru Teknik Biomedis ITERA. Jadi ini merupakan salah satu menurut saya ya penting untuk membangun vibes yang positif. Jadi kalian harus memiliki jiwa kompetitif dan juga kalian harus bisa aktif dalam berbagai hal. Karena ya inilah saatnya kalian untuk mencari jati diri kalian gitu di masa-masa kuliah ini. Jadi kalian harus aktif untuk mencari skill-skill kalian yang dimana menambahi pernyataan dari Pak Rudi tadi bahwasanya IPK dan skill-skill tersebut juga digunakan sebagai cut-off awal. Dan misalnya ketika HRD bertanya, kamu sudah punya pengalaman apa? Dan disinilah kalian harus mencari sebanyak mungkin skill-skill yang dapat kalian kuasai. Skill itu misalnya kalian magang, kalian mengerjakan proyek, kalian bisa berkontribusi dalam penelitian kah, dan di mana kalian berhasil menyelesaikan tersebut. Nah, dan itu merupakan salah satu skill yang dapat kalian jual ketika interview HRD nanti. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita untuk memupuk vibes ambis positif gitu. Jadi kalian harus ambis tapi positif, in positive ways. Jadi berkompetisi tapi juga kalian kekeluargaan. Jadi kuliah itu bukan hanya kompetisi IPK atau segala macam, tapi kalian harus mencari lini berteman, di mana ketika dunia kerja nanti itu sangat penting. Mana tahu kan misalnya nih teman kalian yang IPK-nya rendah atau segala macam, ternyata seorang konglomerat atau keluarga yang dimana tempat kalian bekerja nanti. Jadi hal itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang ada gitu. Jadi ya masa-masa kuliah ini gunakanlah untuk mencari teman sebanyak mungkin, tapi juga tidak meninggalkan sisi ambis tadi. Harus mengejar cita-cita kalian dan kalian harus mengetahui goal kalian apa. Itu sih. Mencari goal, trigger agar motivasinya itu tercapai. Tanggapan dari saya itu saja. Apabila ada dosen yang lain silahkan. Terima kasih. Baik, ini ternyata sama Mas Rudi saya dikerjain, disuruh buka, sama adik-adik saya disuruh nutup sama Mas Rudi. Jadi ya sudah, memang tugas saya gitu ya, jadi koordinator prodi datang sesekali ya nggak apa-apa lah gitu. Nanti insya Allah datang lagi September, ya mudah-mudahan bisa ketemu dengan adik-adik. Baik, kalau harapan sebenarnya saya itu orang yang tidak terlalu banyak berharap ya. Jadi jangankan ke adik-adik, ke anak saya sendiri saja itu saya harapannya tidak muluk-muluk gitu. Harapan saya sebagai orang tua kalau ke anak saya itu, tapi belum saya sampaikan ke anak-anak saya ya,
karena terlalu kecil. Jadi saya simpan dalam hati saja dulu, saya sampaikan di sini. Harapan saya ke anak-anak saya itu menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Bukan kalau tadi dibilang IP 3,5 gitu ya. Dari sejak anak saya TK sampai sekarang kelas 1 SMP, itu tiap kali ambil rapot gurunya bingung sama saya. Karena apa? Begitu disodorin rapot, nggak saya lihat. Saya percayalah nilainya gitu ya. Nilainya saya percaya pas-pasan. Jadi ya sudah gitu. Tetapi yang selalu saya diskusikan dengan guru anak saya adalah perilaku anak saya. Gitu. Dan saya bilang kalau anak saya nakal, ndablek di kelas, bilang saya, nanti saya marahin lagi di rumah. Gitu. Jadi masalah karena gini, sekarang saya itu sedang order buku berjudul apa coba? Adab di atas ilmu. Nah, isinya apa? Saya belum tahu, baru order gitu ya. Nah, nanti saya bisa ceritalah. Jadi intinya harapan saya kalau karena adik-adik nanya, marilah kita beradab begitu ya, berakhlak. Intinya itu, kita sebagai manusia buat apa sih, ngapain sih gitu ya, nyari IP tinggi, setelah dapat IP tinggi terus apa? IP tinggi tanpa dilengkapi dengan adab, akhlak yang baik, itu kira-kira nggak ngapa-ngapain ya. Karena gini, ini saya penutup kok jadi ceramah panjangnya, nggak apa-apa lah sambil nunggu azan asar gitu ya. Karena gini, ada tracer study di ITB, tadi saya nyari-nyari kok nggak ada, lupa filenya ada di mana, tapi yang mengatakan begini datanya, IP itu ternyata dilihat sebagai parameter kelima dari pencari kerja. Nomor 1, 2, 3-nya itu kira-kira soft skills. Ya. Nah, kalau ada hard skill sama soft skill, kalau adik-adik punya IP yang sama tapi soft skills yang berbeda, kira-kira milih mana? Nah, gitu ya. Ya milih soft skills yang bagus, akhlak yang bagus. Gitu. Tadi kalau adik-adik aktif di himpunan macam-macam, itu sebenarnya bagian dari mengasah soft skills. Himpunan begini itu melatih soft skills. Nanti adik-adik ada berantemnya, berantem dalam tanda kutip ya, jangan berantem beneran, gitu. Berantem dalam artian adik-adik mengelola konflik. Pasti ada konflik, nggak mungkin nggak ada. Ya, itu yang harus diingat. Itu adik-adik harus latihan. Mumpung masih mahasiswa latihan. Berantem dalam tanda kutip ya, bukan berantem beneran jotos-jotosan, bukan. Tetapi nanti mungkin ada perbedaan pendapat atau apa begitu ya. Nah, itu wajar. Itu adik-adik latihan di sini. Ya, ajang latihan gitu ya. Nah, itu konfliknya bisa banyak. Mungkin itu dulu sih dari saya, nanti kepanjangan dan September nanti saya nggak ada bahan, jadi ruwet ya. Baik, terima kasih banyak atas ini panitia sudah mempersiapkan acaranya dengan baik. Kalau saya yang mempersiapkan pasti kacau ya. Adik-adik yang mempersiapkan ini baik sekali. Sampai ada absennya, saya mau ngisi absen tapi nggak bisa. Karena di situ ada NIM. Nah, terus NIM saya berapa gitu ya. Jadi nggak bisa. Baik, itu saja. Sampai ketemu nanti di bulan September insya Allah ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Agung dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya telah menyempatkan hadir dan juga memberikan sedikit harapan dan juga mungkin masukan dan lain sebagainya mengenai mahasiswa teknik biomedis sendiri dari angkatan 2020 dan 2021. Semoga
semoga nanti kita bisa segera bertemu ya Pak di bulan September, dan insya Allah semoga bisa bertemu secara langsung offline seperti itu. Oke, mungkin demikian karena seluruh sesi utama dari acara ngobrol bareng dosen part 2 kali ini telah berakhir, maka kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutupan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi ya untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen untuk mengabadikan momen kali ini. Akan segera saya pandu tentunya dalam hitungan ketiga, namun sebelum itu kepada seluruh partisipan diperkenankan untuk dapat menyalakan kamera karena kita akan segera mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini, dan tentunya akan dipandu secara langsung oleh saya dan juga operator yang bertugas untuk men-screenshot kegiatan kita. Baik, untuk teman-teman boleh segera menyalakan kamera khusus dari mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2020 maupun 2021. Baik, mungkin karena kita juga telah bersiap dan juga sebagian besar dari mahasiswa telah menyalakan kameranya, mungkin akan langsung kita ambil untuk sesi dokumentasi sebagai bukti kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga, semua bisa berpose. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang selanjutnya mungkin menjadi slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja dari sesi dokumentasi kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, sekaligus juga pastinya Bapak Agung selaku koordinator dari program studi kita, program studi biomedis ITERA, telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita untuk ngobrol bareng dosen part 2, dan semoga sekali lagi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di bulan September seperti yang telah disampaikan oleh Pak Agung. Nanti kita bisa kumpul bersama nih untuk lebih lanjut ya cerita-ceritanya Pak. Oke, mungkin sekali lagi itu saja yang bisa kami suguhkan dan juga kami sajikan buat teman-teman sekalian dari mahasiswa Teknik Biomedis 2020 dan juga 2021. Semoga apa yang kita lakukan dan kegiatan kita pada sore hari ini dapat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Oke, sekali lagi kami mewakili dari segenap panitia yang menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng dosen part 2 ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan maupun penyampaian informasi yang disediakan. Sekali lagi semoga kita dapat bertemu di kesempatan lain di waktu-waktu yang akan datang tentunya. Akhir kata kami tutup secara resmi kegiatan ngobrol bareng dosen part 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, Ibu, teman-teman. Wah, itu kucingnya kok ikutan. Sekali lagi